Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan saya Agung Guritno, guru SMA Negeri 1 Mojo Tengah, Kabupaten Wonosobo, bekerja sama dengan MGMP Matematika SMA Kabupaten Wonosobo. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mata pelajaran matematika wajib dengan KD dimensi 3, kedudukan titik, garis, dan bidang yang diajarkan di kelas 12 semester 1 oleh Agung Guritno SMA Negeri 1 Mojo Tengah, Kabupaten Wonosobo. Kedudukan titik, garis, dan bidang. 1. Kedudukan titik. A. Kedudukan titik terhadap titik. A1. Kedudukan dua titik terpisah, yaitu titik P dan titik Q. Terpisah karena keduanya ada jarak. Yang kedua, kedudukan dua titik berimpit. Titik P dan titik Q. Dikatakan berimpit jika titik P dan titik Q menyatu. Kita geser titik P menyatu dengan titik Q. Sehingga titik ini bisa disebut dengan titik P atau titik Q, dan lebih baik kita ganti namanya menjadi titik R. Selanjutnya yang B adalah kedudukan titik terhadap garis. Suatu titik dikatakan terletak pada garis jika garis melalui titik tersebut. Jika tidak, maka titik tersebut dikatakan terletak di luar garis. Diketahui titik A, titik B, dan titik C. Kita buat garis L melalui A dan B. Di sini terlihat bahwa garis L melewati A dan B, sehingga dapat dikatakan bahwa titik A dan B terletak pada titik L. Sedangkan titik C tidak dilalui oleh garis L, dan dikatakan bahwa titik C terletak di luar garis L. Titik A dan titik B pada garis L, sedangkan titik C di luar garis L. C. Kedudukan titik terhadap bidang. Suatu titik dikatakan terletak pada bidang jika titik tersebut dilalui oleh bidang. Jika tidak, maka titik tersebut di luar bidang. Ketahui bidang alfa dengan titik A dilewati dua garis pada bidang ini dan ini, sehingga dikatakan bahwa titik A terletak pada bidang alfa. Titik B. Di sini ada dua garis. Yang pertama, garis pertama ini terletak pada bidang alfa, sedangkan garis yang kedua terletak di luar bidang alfa. Sehingga dapat dikatakan bahwa titik B terletak di luar bidang alfa. Titik C. Kalau kita lihat titik C seolah pada bidang alfa, tapi ternyata titik C tidak dilewati oleh dua garis yang seletak pada bidang alfa, sehingga dikatakan bahwa titik C terletak di luar bidang alfa. Titik A pada bidang alfa, sedangkan titik B dan titik C
terletak di luar bidang alfa. Contoh soal yang berkaitan dengan kedudukan titik pada ruang. 1. Pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H, tentukan A. 4 pasang titik dan garis, di mana titik terletak di luar garis. B. 4 pasang titik dan garis, di mana titik terletak pada garis. 2. Pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H, tentukan A. 4 pasang titik dan bidang, di mana titik terletak di luar bidang. B. 4 pasang titik dan bidang, di mana titik terletak pada bidang. Kita jawab. 1A. 4 pasang titik dan garis, di mana titik terletak di luar garis. Ketahui kubus A, B, C, D, F, G, H, kita akan menyebutkan titik dan garis di mana titik terletak di luar garis. 1. Titik H dan garis FG. Titik H dan garis FG. Di gambar jelas bahwa titik H terletak di luar garis karena ada jaraknya, yaitu sejarak HG. Titik H dan garis FG. Terbukti bahwa titik H terletak di luar garis FG. Yang kedua, titik A terletak pada garis BG. Titik A dan garis BG. Jadi, untuk penyebutan garis tidak harus rusuk, tapi bisa melewati antara dua titik. Titik A dan garis BG. Lihat bahwa titik A terletak di luar garis BG. Paham? Yang ketiga, titik D dan garis EC. Titik D dan garis EC. Kita buat titik D dan garis EC. Nah, yang keempat, yaitu titik P dan garis DF. Titik P-nya mana? Nah, ini berarti titik P tidak terletak di pojok-pojoknya. Tetapi, lihat, ternyata titik P ada di situ, dan garis DF adalah ini. Sehingga terlihat bahwa titik P terletak di luar garis DF. Satu B, 4 pasang titik dan garis, di mana titik terletak pada garis. Pada kubus A, B, C, D, F, G, H, diketahui bahwa 1. Titik B pada garis BC. Titik B pada garis BC. Titik B pada garis BC. Dua. Titik P pada garis BG. BG. Titik P garis BG. Tampak
bahwa titik P terletak pada garis BG karena titik P dilewati garis BG. 3. Titik Q pada garis AE. Titik Q jelas terlihat pada garis AE. 4. Titik R pada garis HB. HB. Ini, maka titik R-nya adalah titik R ditembus oleh garis HB. Sehingga dapat dikatakan bahwa titik R terletak pada garis HB. 2B. 4 pasang titik dan bidang di mana titik terletak di luar bidang. Pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H, maka 1. Titik H di luar bidang B, C, G, F. Titik H di luar bidang B, C, G, F. Lihat. Ya. Titik H terletak di luar bidang B, C, G, F. Yang 2. titik A di luar bidang B, D, H, F. Titik A di luar bidang B, D, H, F. Bidangnya B, D, H, F. Titik A di luar. Kita lihat. Titik A di luar bidang B, D, H, F. Tiga. Titik D di luar bidang A, C, G, E. A, C, G, E. Titik D di sana. Ya. Tampak pada gambar titik D seolah-olah terletak pada bidang A, C, G, E. Padahal titik D ini terletak di sebelah belakang. Sehingga dapat dikatakan bahwa titik D terletak di luar bidang A, C, G, E. Yang keempat, titik F di luar bidang B, G, E. B, G, E. Di mana? Nah, seolah-olah titik F ini terletak pada bidang B, G, E. Padahal tidak. Titik F terletak di depan bidang B, G, E. Sehingga dapat dikatakan bahwa titik F terletak di luar bidang B, G, E. B. 4 pasang titik pada bidang di mana titik terletak pada bidang. Pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H dapat disebutkan bahwa 1. Titik E terletak pada bidang A, B, F, E. Titik E pada bidang A, B, F, E. Ya. Terlihat bahwa titik E terletak pada bidang A, B, F, E. Yang kedua, titik P pada bidang B, C, G, F. Titik P pada bidang B, C, G, F. Kalau yang pertama, titik E terletak pada bidang A, B, F, E, jelas. Karena di sini menyebutkan titik E pada bidangnya itu. Sedangkan titik P
tidak disebutkan pada bidang B, C, G, F. Artinya apa? Kita lihat. Titik P. Titik P terletak pada bidang B, C, G, F. Berarti titik P-nya itu tidak terletak di pojok-pojoknya, tapi di tengah. Dengan dibuktikan bahwa titik P dilewati oleh dua garis yang terletak pada bidang B, C, G, F. Ketiga, titik Q pada bidang ACH. Ini kasusnya juga sama dengan nomor 2. Titik Q itu pada bidang ACH. Di sana, karena apa? Titik Q dilewati oleh garis yang terletak pada bidang ACH. Yang keempat, titik T pada bidang DDHF. Kita perhatikan, titik T itu dilewati oleh dua garis pada bidang BDHF. Sehingga dapat dikatakan bahwa titik T terletak pada bidang BDHF. Dari keterangan ini bisa dipahami ya? Oke, kalau sudah paham, kita ada tugas untuk kalian semuanya. Tugas. Pada 5 T, A, B, C, D, tentukan, ini 5 T, A, B, C, D. Tentukan A, 4 pasang titik dan garis, di mana titik terletak di luar garis. B, 4 pasang titik dan garis, di mana titik terletak pada garis. B, 4 pasang titik dan bidang, di mana titik terletak di luar bidang. B, 4 pasang titik dan bidang, di mana titik terletak pada bidang. Jawaban Anda tulis di buku tugas dengan menuliskan terlebih dahulu nama, nomor, absen, dan kelas. Jangan sampai lembar jawab Anda tidak ada nama, nomor, dan kelasnya. Setelah Anda tuliskan nama di atas, kemudian jawabannya Anda tulis di bawahnya. Yang kedua, jawaban Anda difoto dengan gambar yang jelas. Jangan sampai blur. Karena apa? Biar nanti saat saya ngoreksi bisa jelas. Yang ketiga, foto dari jawaban Anda dikirim ke email saya, yaitu ridnostar@gmail.com. Yang keempat, buku tugas dikumpulkan setelah pandemi COVID-19 selesai. Jadi, semua buku tugas nanti dari kalian terisi dengan tugas-tugas daring ini. Sehingga saya akan mengetahui kebenaran dari tugas Anda. Anda kerjakan sendiri atau demikianlah pembelajaran matematika saat ini. Semoga ilmu kalian bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Saya tunggu subscribe, like, dan share.
Ini gratis loh. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.